Oke. Kak Riki Erlangga. Belum ya? Kak Febri Fauzi. Hadir Kak, hadir. Siap. Kak Lisna Mayanti. Kak Raden Aldea. Kak Dea. Hadir Bu, hadir Kak. Kak Rifki Kak Rifki Kurnia Husna. Belum? Kak Yadi Kurniadi. Kak Ino. Hadir Adinda. Jangan kakak, Azhar. abah itu mah abah. Kak Azhar hadir. Kak Erika hadir. Hadir, Kak. Siap. Mohon untuk disonding di grup ya ke teman-teman yang lain untuk segera hadir di Google Meet kali ini. Kita langsung aja ya ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak yang hari ini sudah berkenan untuk hadir atau bergabung di Google Meet Tatap Maya 1 ya. Perdana kita bertemu di Tatap Maya di Google Meet. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat berproses untuk menjadi guru PJOK yang hebat tentunya. Mudah-mudahan ya. Semoga kita semua lancar dan sehat selalu dalam menjalankan proses pendidikan ini. Untuk lebih kenal, yuk kita kenalan dulu. Oke, santai ya, Bapak Ibu. Maaf Kakak. Jadi untuk di PKG ini kita panggilnya Kakak ya, bukan Bapak Ibu. Saya pun belum terbiasa, jadi mohon maaf kalau misalnya banyak nya. Ya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, Kak ya. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah? Sudah, Kak. Bentar. Sambil nunggu, boleh ke teman-teman yang lain untuk segera hadir di Zoom, di Google Meet kali ini. Bentar. Oke. Materi pertama, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Oke, perkenalan pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Mediati. Saya di sini ditugaskan untuk menjadi fasilitator di kelas 17 Kabupaten Bogor ya. Mohon maaf jika memang di sini banyak senior saya. Mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui. Saya ini sebagai fasilitator, bukan untuk guru. Jadi saya hanya memfasilitasi kakak-kakak semua untuk belajar bersama. Ya, sama saya juga masih belajar. Jadi
mohon untuk bimbingannya juga ya untuk semuanya. Saya dari Kecamatan Pamijahan. Kalau asal domisili, saya dari Purwakarta, kemudian pindah ke sini ke Pamijahan. Jadi mungkin banyak yang belum kenal gitu ya, karena saya orang baru di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua saling mengenal, menjadi apa ya, silaturahminya berjalan sampai nanti. Kalau misalnya banyak teman kan gampang ya, banyak kenalan gitu. Kalau kemana-mana gampang, kalau ke Leuwiliang, Leuwi Sading gitu kan, kebanyakan ini Leuwiliang, Leuwi Sading. Salam kenal untuk semuanya. Boleh kakak semua panggil saya Rani, Kak Rani ya, karena kita di PKG ini dituntut untuk memanggil dengan panggilan Kak gitu ya, biar lebih akrab dan tidak memandang usia gitu. Memang usia saya sangat jauh mungkin ya terhadap kakak-kakak semua, tapi kita harus bersinergi bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan ini sehingga tercapai tujuan utama kita, yaitu menjadi guru PJOK yang hebat, yang bisa membawa pendidikan PJOK itu, pembelajaran PJOK itu terpusat pada peserta didik begitu. Oke, kita selanjutnya ke perkenalan diri kakak-kakak semua. Boleh kakak semua tuliskan nama di kolom chat. Tahu ya, di kolom chat ya, di bawah ada kolom chat. Sertakan nama benda, salah satu benda, boleh benda hidup atau boleh benda mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Kemudian tuliskan juga alasannya kenapa. Contoh, Rani, api misalkan. Alasannya mempunyai semangat yang membara, misalnya seperti itu. Oke, boleh kakak-kakak semua manfaatkan fitur chatnya di bawah untuk memperkenalkan diri. Nanti saya akan panggil satu orang. Silahkan. Ayo. Apakah ada kesulitan? Oke, Kak, lanjut. Bentar Bu, belum itu. Sok, aman. Introvert. Oke, saya panggil satu-satu terlebih dahulu, mungkin ya. Ada yang menarik, Kak Lisna. Kak Lisna, silahkan dibuka speakernya. Kak Lisna, warna hijau. Alasannya karena setiap benda warna hijau itu menenangkan dan asri. Wah, maksudnya bagaimana nih? Apakah Kak Lisna selalu menenangkan? Silahkan Kak Lisna buka speakernya. Cek Kak Lisna. Kak Lisna, ada Kak Lisna? Oke. Kita next ya. Kak Erika Habibah. Batu, wah introvert. Kenapa nih Kak? Kok bisa introvert? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kakak-kakak, nama saya Erika Habibah. Kenapa saya batu? Kenapa saya pilih batu? Karena saya introvert, tidak banyak
tidak bisa banyak bicara. Jadi cukup dengan action aja. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin dengan adanya PKG ini kita berlatih untuk berkomunikasi di depan banyak orang gitu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa hilang introvertnya. Ya, semangat terus, Kak. Oke, selanjutnya saya panggil Kak Iqbal Irawan. Bola. Kenapa, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Ibu semua. Kalau nama benda ya bola, Bu. Karena kita sehari-hari berurusan dengan bola. Karena kita sebagai guru PJOK gitu. Pasti urusannya bola, maupun mau olahraga apapun gitu, materi apapun, pasti anaknya yang pertama diminta anak tuh bola, Pak. Gitu. Oke, sip. Terima kasih. Kalau boleh tahu Kak Iqbal dulu kuliah di mana ya, tahun berapa? Mungkin ada teman-teman seangkatan atau teman-teman sekampus, boleh di-spill? Kalau saya di FPOK UPI, lulusan PJKR angkatan 2007. Wow, senior saya. Ya, masih muda ya. Ya, masih muda, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Kalau saya FPOK sama, tapi PGSD Penjas baru lulus tahun 2019. Ya. Oke, salam kenal Kak Iqbal. Maaf Kak Erika, lupa saya tadi. Kakak lulusan mana ya? Mungkin bisa ada temen nanti ketemu di sini. Oh, saya dari UNJ jurusan Ikon. Oh ya, tahun berapa? Masuk 2011, lulusnya 2017. Biasa ya anak olahraga. Oke. Siap, gak apa-apa. Terima kasih Kak. Kemudian Kak Riki Erlangga. Wah, warna biru. Gimana Kak tanggapannya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian udah pada kenal ya, Iqbal dan yang lain. Saatnya ganti jam pelajaran. Saya dulu 2007 Bu di Fakultas Ilmu Keluargaan UNJ kepelatihan ya. Lulus 2012. Kalau S2-nya di STKP Pasundan Cimahi. Masya Allah, iya. Kenapa saya milih warna biru? Karena sejuk lah, biasa di lapangan Pak Iqbal, panas-panas nempol langit ya, aduh sejuk ya, padahal panas. Kamu ayo olahraga jam 1.20 ya. Oke, mantap sekali ya, panas, tapi sekarang kayaknya mendung ya, hujan juga. Hujan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Riki. Ya. Kemudian Kak Raden Aldea, silahkan Kak Raden Aldea, dibuka speakernya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Kak. Nama saya Maulana Nurisda. Saya memilih benda peluit karena peluit adalah senjata utama guru PJOK. Waduh, mantap. Oke, nanti masalah peluit pun kita akan bahas di PKG ini. Apakah penting peluit itu untuk PJOK? Coba nanti kita akan bahas sama-sama. Kak Dea, lulusan mana? Ayo, spill dong. Saya lulusan di STKIP Pasundan Cimahi, Kak. Angkatan 2017. Lulus 2022. Masya Allah. Sudah ngajar ya, alhamdulillah. Ya, kemudian terima kasih Kak Dea, sangat menginspirasi. Masih muda tapi sudah mengajar. Dari mana ya? Lupa. Kak Dea, dari mana? Raden, Bu. Boleh Raden, Kak. Boleh Dea, bebas. Dia mau wewe atuh. Ya. Aduh, Pak Hari. Dari mana?
Saya ngajar di SDN Cibinong Oke. 1 Pamijahan. Oke, terima kasih Kak Dea. Kemudian saya panggil Kak Yadi Kurniadi, silahkan dibuka speakernya. Cek cek, adakah? Adakah Kak Yadi? Halo. Oke, Kak Bahrul, ada Kak Bahrul? Halo, hadir. Oke, Kak Bahrul, coba jelaskan kenapa Ultraman? Ultraman, nggak tahu sebenarnya itu yang terlintas aja, Kak. Jadi kalau Ultraman kan awalnya semangat gitu ya, kesini-sininya tidur terus. Nah itu pertanda butuh istirahat. Oke. Sebenarnya pada dasarnya saya teh orangnya pemalas, agak pemalas lah, jadinya ya namanya juga pemalas ya, jadinya ikut kegiatan kayak gini deh supaya ngisi rasa malas gitu. Oke, Nyari kegiatan, nyari mungkin kesibukan. iya, mungkin nanti kakak-kakak semua bisa motivasi Kak Bahrul biar tetap semangat. Jangan hanya di awal semangatnya kayak Ultraman, tapi ujung-ujungnya gitu ya. Ya, kita sama-sama Ini dari awal lebih sampai proses akhir, berusaha. awal 15, beresnya pun harus 15 juga ya. Mudah-mudahan Iya dong. lulus semuanya, Kan amin. Oke, Kak giliran Bahrul. di akhir mah Kak jadi Bahrul bulog kalau nanti. Kak Bahrul kalau boleh tahu dari mana? Dari kecamatan mana? Saya ngajar di SMA 1 Sadeng bareng sama Pak Riki juga. Tapi kalau Ya. tinggal jauh di Ciapus. Oke. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Ya, sama-sama. Saya mau Kak Ino, apa sambal hijau Ciganea mau ke Purwakarta? Silakan Kak Ino, boleh dibuka speakernya. Kak Bahrul, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah. Cek, Kak Ino. Sebentar lagi ke sini. Sinyal mungkin ya? Bentar, tungguin. Wah, nggak ada suaranya nih Kak Ino nih. Oke, skip dulu ya. Maaf ya Kak Ino ya. Kak Febri Fauzi. Kak Febri Fauzi boleh dibuka speakernya? Hadir Kak, hadir. Siap. Coba Ya, Kak Febri Fauzi. Air mengalir apa adanya. Kenapa? Why? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Febri Fauzi, Kak. Kenapa memilih air? Karena apa adanya aja, jadi segala sesuatu harus terus mengalir. Tentunya menghadirkan kejernihan lah dari dalam setiap aktivitas kita. Tuh. Intinya mah itu. Terkecuali mungkin banjir ya, airnya jadi keruh. Siap. Ya. Dari mana Kak Febri? Saya dari Kecamatan Nanggung. Kemungkinan dari Nanggung saya doang nih ya. Kalau boleh tahu Nanggung itu sebelah mana ya? Maaf. Wah, pojok Kak, dari pojok. Pojok. Oke. Ya kalau dari Luwiliang sekitar 45 menitan lah ke sana. Wah. Berdekatan 45 dengan menit Cigudeg, lumayan. Jasinga juga di situ. Oh iya ya, ke arah Cigudeg ya. Kalau ke Cigudeg ada itu yang belok ke kiri setelah Tugu yang di Panjauhan itu arah ke Nanggung. Sip. Ya, semangat terus Kak. Wah. Mudah. Oh, terima kasih Kak Febri. Mohon maaf lulusan mana?
Saya lulusan dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Banten. Masya Dari Allah. Banten, Kak. Ya, siap. Nuhun, Kak. Mohon sami-sami. Siapa nih yang belum ya? Kalisna. Ada Kalisna. Kalisna, halo. Saya Bu, belum Bu, Egi. Oh, Kak Egi. Ya, halo Egi, Bu. Iya. Oh, Siapa dulu satu-satu nih? ya. Kalisna dulu ya, Kak ya. Oh iya. Oke, maaf Assalamualaikum ya, Kak warahmatullahi Egi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Lisna Mayanti. Saya kenapa memilih warna hijau? Itu sudah dari dulu ya. Setiap barang apapun, kalau memang warnanya hijau itu pasti suka. Ya. Dan memang terasa menyejukkan gitu bagi diri pribadi. Menenangkan. Iya, betul sekali ya, Kak. Kalau boleh tahu Kalisna ini dulunya kuliah di mana? Di STKIP Pasundan Cimahi. Dulu, Cimahi. Ya. Jauh-jauh ke Cimahinya, Bu, di Bogor. Iya. Lulus 2010. 2010. Ya, terima kasih ya Kalisna. Iya, siap. Ya. Kemudian Kak Egi, silahkan Kak Egi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi dari SMP 1 Lewiliang. Wah, di sini banyak senior saya ini. Ada Kak Riki, Kak Iqbal, Kak Abah, Abah Ino ya maksudnya ini. Ada Bu Kokom juga. Ya, saya ngikuti sama seperti Kak Febri ya, air aja deh. Tapi bukan mengalir. Air aja deh. Iya, tapi bukan mengalir apa adanya. Di sini air sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Mantap, Pak, mantap. Nah, iya. Ya, apalagi betul, ya. apalagi dibutuhkan oleh guru PJOK. Kalau main-main air di kolam seru. Pokoknya mah seru. Banyak Betul cashback-nya. sekali ya. Hanyir pokoknya. Sip. Oke, Kak Egi. saya lulusan dari Itu suara apa, Pak? dari Unisma Bekasi tahun 2014. Waduh, si Abah Ino ada petir ini. Oke, lanjut ke yang lain ya, Kak. Makasih ya Kak Egi. Kemudian Kak Yadi, silahkan dibuka speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yadi Kurniadi. Saya kuliah di STKIP Pasundan, lulus tahun 2012. Saya suka warna hijau karena saya lebih suka daun hijau ataupun daun-daun muda. Salam Kariki. Wau keneh teu. Itu saja, Ibu, itu Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yadi. Nampaknya di sini banyak yang sudah kenal ya. Jadi reuni mungkin ya. Apalagi nih Kak Ino belum ya? Siapa lagi yang belum selain Kak Ino? Silakan raise hand. Ibu Kokom ada Ibu Kokom? Oh iya, untuk Ibu Kokom. Untuk Ibu Kokom tadi sudah izin. Ibu Kokom belum. Ya, untuk Ibu Kokom tadi sudah izin, katanya sebentar mau ada acara dulu. Katanya ada yang meninggal saudaranya. Kak Ino, mana nih Kak Ino ya? Halo. Mungkin Kak Inonya lagi sibuk jadi proktor ANBK nih, yang sesi 2-nya mungkin belum selesai. Ya, kita lanjut saja ya. Mudah-mudahan sesi perkenalan ini jadi tambah kenal ya. Jadi nggak ada kata sungkan atau apapun, kita enjoy aja ya. Tidak usah malu untuk bertanya, tidak usah malu untuk sharing. Kita di sini belajar semuanya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu agenda kita selama 90 menit. 1 JP atau 45 menit itu untuk materi orientasi.
kemudian 1 JP lagi atau 45 menit lagi untuk tatap maya 1 masuk ke modul 1.1. Untuk materi orientasi program PKG PJOK, 10 menit pertama perkenalan fasilitator dan peserta, tadi kita sudah ya Kak ya. 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, nanti kan ada arahan atau petunjuk untuk tugas di modul 2.1, nanti kita akan bahas. 10 menit kita akan membahas pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit membuat kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kita berbincang nanti di sana. Kemudian 45 menit selanjutnya, 5 menit pertama kita akan memaparkan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, 15 menit membahas mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, 10 menit apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, 10 menit analisis cerita, dan 5 menit refleksi dan foto bersama. Oke, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kita mulai nih ke diskusi. Coba, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ada yang mau raise hand atau berpendapat? Boleh jawab? Oke, Kalisma boleh, silahkan. Ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kan ada beberapa tahap ya, SD, jenjang SD, SMP, SMA. Nah, berarti masing-masing dengan adanya pelajaran PJOK di sekolah masing-masing itu menunjukkan bahwa terdapat tingkatan untuk kesehatan fisik dan jasmani dan rohani siswa itu sendiri. Jadi tidak terpaku pada kemampuan yang luar biasa, tetapi pada kesehatan jasmani dan rohaninya saja. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali Kalisna atas tanggapannya. Coba kita dengarkan dulu tanggapan dari Kak Riki. Silahkan Kak Riki. Oke, tujuan pendidikan jasmani itu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, bagus sekali jawabannya Kak Riki. Jadi bukan hanya fisik ya, tadi Kalisma juga membahas katanya bukan hanya fisik dan jasmaninya saja, tapi mental dan apa? Mental sosial, emosional, dan intelektual, kesehatan secara keseluruhan. Ya, berarti sangat komplit ya. Coba kita dengarkan dulu pendapat dari Kak Yadi. Silahkan Kak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya untuk kebugaran jasmani ini untuk di sekolah meningkatkan kebugaran tubuh seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, daya lentur, dan kecepatan. Itu saja. Pendidikan jasmani, Pak ya. Oke, terima kasih Kak Yadi atas tanggapannya. Ada yang lain? Coba saya mau semuanya untuk menjawab di kolom chat, kolom komentar. Silahkan sampaikan pendapat kakak-kakak semua. Mulai dari sekarang. Ayo ditunggu jawabannya.
Silahkan berpendapat sebebas-bebasnya, tapi sesuai dengan arahan ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Hasil pelatihan kemarin seminggu. Boleh lagi. Gimana? Ayo silahkan. Kabupaten tadi. Kak Iqbal, kalau di SMK sendiri pentingnya PJOK itu untuk menjaga kebugaran jasmani atau kesehatan peserta didik dikarenakan untuk menghadapi dunia kerja pada saat sudah lulus. Oke, boleh. Bebas ya, silahkan kakak yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Kak Febri, mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, boleh. Kak Erika, meningkatkan kemampuan non-akademik, kebugaran jasmani, tanggung jawab, dan menyeimbangkan hidup. Bagus. Kak Bahrul, tujuannya PJOK di sekolah itu sebagai peningkatan fisik, perkembangan motorik, pembentukan karakter, pembiasaan pola hidup sehat, pencapaian psikologis dan sosial. Wah, sangat menarik ini. Coba Kak Bahrul, saya mau tahu penjelasannya. Sangat komplit ya ini ya. Coba Kak Bahrul tolong dijelaskan. Kita sama. Ya. Yang bagian mana, Kak? Halo. Ya, silakan Kak. Ya. Yang mana? Kalau untuk kesehatan fisik itu mah ya emang dasarnya seperti itu ya kalau olahraga ya. Terus kalau untuk perkembangan motorik karena usia anak sekolah itu kan khususnya SMA gitu ya, kalau di saya ya pokoknya di bawah SMA gitu ya, motoriknya ini sedang berkembang gitu. Jadi butuh arahan gitu ya dari PJOK. Terus pembentukan karakter kan dari PJOK ini jelas ya, pembentukan karakternya seperti gotong royong, sportivitas, terus pengenalan pola hidup sehat gitu kan, itu juga termasuk gitu ya. Karena kalau di SMA itu ada materi penyakit menular seksual, terus ada materi aktivitas fisik gitu kan, ya banyak sekali lah pokoknya. Terus untuk pencegahan penyakit dan masalah kesehatan itu juga dibahas di PJOK di sekolah, khususnya di SMA. Kemudian yang terakhir ini pengembangan psikologis dan sosial ini kan ya, PJOK ini kan dari belasan mata pelajaran ini kan salah satu pelajaran yang keluar kelas gitu ya. Nah, jadi anak-anak tuh bisa lepas stress release gitu ya di situ. Jadi untuk perkembangan psikologisnya anak-anak tidak ada stres, anak-anak tidak ada stres, terus anak-anak juga mampu mengembangkan karakternya di situ. Kurang lebih seperti itulah pokoknya. Ya, terima kasih Kak Bahrul sudah berkenan untuk menjelaskan. Ya, betul ya. Jadi PJOK itu bukan hanya aspek jasmani yang diajarkan, tetapi tujuan utamanya itu ke karakter sebetulnya ya. Mungkin kakak-kakak di sini sudah banyak referensi ya. Saya hanya sebatas saya sedikit. Kakak-kakak saya yakin pengetahuan untuk itu kakak-kakak semua sudah sangat paham dari saya. Jadi ada berapa ranah untuk PJOK itu yang dipelajari itu Kak? Ada ranah apa saja yang dipelajari dalam PJOK?
Ya, boleh. Ada ranah apa saja yang dipelajari dalam PJOK? Wah, malu-malu nih, Kak. Jangan malu-malu dong. Saya yakin sudah pada tahu soalnya. Ya, ada Ranah kognitif, iya, terus? gitu kali ya. Iya, Sama betul. Ada kognitif, psikomotor, sama afektif. Itu kali ya. sip. Iya, terima kasih Kak Bahrul. Betul sekali. Terima kasih Kak Masih Bahrul udah kepake berkenan ternyata untuk pelajaran menjawab. di kampus. Terima kasih Kak Bahrul. Oke, jadi betul ya. Ya, bukan hanya psikomotornya saja yang diajarkan. Nah, mungkin nanti juga akan berpengaruh terhadap asesmen ya untuk penilaian. Jadi bukan hanya fisiknya aja atau psikomotornya aja yang kita nilai, tapi kognitifnya pun, afektifnya pun kita nilai begitu ya. Di sini sudah ada yang menjawab lagi Kak Egi, tujuannya adalah untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir, dan pola hidup sehat. Coba Kak Egi saya mau tanya, keterampilan gerak seperti apa yang dimaksud Kak Egi? Mana? Iya kan? Gimana? Keterampilan gerak dasar ya, yang penting kita kan mengajarkan kepada anak gerak dasarnya terlebih dahulu, selebihnya dari siswa untuk menerapkan gerak-gerak yang berikutnya bisa diterapkan di kegiatan di lingkungan sekolah gitu ya, untuk mengajarkan semua, mempelajari semua materi yang kita ajarkan. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih Kak. Keterampilan gerak dasar nih, tentunya di sini kan sudah beda-beda ya, maksudnya ngajarnya itu ada yang SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan saya kan SD ya. Saya kurang tahu SMP dan SMA itu keterampilan geraknya seperti apa ya? Sama lokomotor, non lokomotor, manipulatif, kayak berjalan begitu atau ada yang lain? Ada tambahan lain? Kita sharing ya Kak di sini. Silahkan untuk yang SMP, SMA mungkin bisa menjelaskan Tambah satu lagi, merangkak. Merangkak. Coba di SMA itu, di SMP itu keterampilan geraknya itu seperti apa gitu? Karena kan kalau di SD hanya jalan gitu, jalan satu arah gitu kan ya, jalan berpasangan gitu kan. Coba kalau di SMP, SMA spesifiknya seperti apa ya Kak? Adakah yang berkenan untuk menjawab? Soalnya saya nggak tahu sama sekali nih, pengen tahu. Kita sharing ya di sini ya. Pak Riki, ayo Pak Riki. Oke, ada menambahkan. Ampurabu berngajar. Lokomotor dan Kalau untuk di SMP, gerak dasar yang diajarkannya itu lebih ke gerak spesifik. Misalkan contoh dalam permainan sepak bola, ya, permainan sepak bola kan gerak spesifiknya ada menendang, menggiring, dan menahan. Nah itu pun dibedakan. Kalau untuk kelas 7 itu lebih ke gerak spesifik, naik tingkat di kelas 8 itu digabung kombinasi dan gerak dasarnya tersebut. Kalau di kelas 9 variasi dan kombinasi gerak dasar tersebut. Jadi digabungkan gitu, Kak. Jadi lebih ke tujuannya bukan hanya dapat mempraktekkan, juga dapat menjelaskan tahapan-tahapan, misalkan akan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, cara yang baiknya seperti ini, jadi segitu. Jadi bukan hanya dapat menendang saja gitu ya. Nenek-nenek juga kalau hanya menendang bisa ya. Kalau misalkan tolong dijelaskan saya itu. Nah, jadi seperti itu ya. Mangga yang lain, Pak Iqbal. Ya, sangat bagus jawabannya, banyak
ilmu baru nih. Masuk, ayo masuk, jangan keluar lagi. Oke, selanjutnya silakan ada yang mau berpendapat lain atau menanggapi, boleh? Kalau mungkin kalau SMA sendiri geraknya sudah mulai gerak keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Kalau gerakan kompleks itu, jadi si anak itu kombinasi rantai geraknya sesuai dengan urutan yang benar. Kayak gitu. Kalau di SMA, SMK seperti itu mungkin. Gitu, Ya, terima kasih Kak Iqbal jawabannya. Untuk yang di SD coba ada yang mau berpendapat? SMP, SMK sudah diwakilkan. Yang SD boleh kita sharing, mungkin ada yang harus kita diskusikan tentang gerak ini. Silahkan dibuka speakernya. Kak Bahrul mau berpendapat? Apa ya? Tadi kan pertanyaannya gimana ya? Jadi ngeblank. Keterampilan gerak yang diajarkan di SD berarti ya. SD, SMP, SMA itu seperti apa? Kita sharing di sini. Mungkin ada yang harus didiskusikan nanti. Kayaknya sama sih Bu. Bu, Kak maksudnya. Kayaknya sama ya. Keterampilan geraknya paling lokomotor, non-lokomotor, sama keterampilan gerak manipulatif kayaknya ya. Kan kalau misalkan lokomotornya yang memungkinkan cepat ya kayak berlari, kayak gitu ya kan. Terus non-lokomotor yang tidak motor. Kalau yang manipulatifnya yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi gerak, misalkan memukul bola, misalkan melempar. Kurang lebih seperti itu sama. Kalau kan tadi betul kata Aiden, kata Iqbal tadi kalau di SMA lebih banyak ke rangkaian geraknya sih. Oke, terima kasih Kak Bahrul sudah sharing. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Boleh raise hand? Oke, Kak Riki silahkan. Oke, daripada nggak ada, saya ingin ngomong aja ini supaya rame ya, Iqbal. Sebetulnya ini materi-materi kuliah ya, mungkin lagi di-refresh lagi ya Bu ya. Iya, betul. Untuk gerak itu ya umum sih Bu, ada lokomotor sama non-lokomotor gitu kalau di SD. Kalau lokomotor kan berpindah tubuh dari tempat ke tempat lain, contohnya lempang, cek Iqbal mah lompat. Ya, itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Kak Riki. Ya, berarti untuk secara pastinya untuk keterampilan gerak ini antar SD, SMP, SMA sama ya, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Yang membedakan hanya step by step-nya, tahapan-tahapannya, rangkaiannya. Jadi SMP, SMA lebih kompleks seperti itu ya. Karena kalau SD kan hanya ya seperti itu. Sama ini Bu, maksudnya alatnya kalau di SD kan lebih dimodifikasi lah. Ya. Main voli pakai balon gitu. Ya, betul. Sangat Sama betul, kudu Kak. bener ya PUB-nya. Bola hiji ge tita bola basket we tita pakai voli. Waduh, karunya tuh. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak, ilmunya sangat bermanfaat. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bentar. Apakah semuanya sudah setuju kalau misalnya pembelajaran PJOK itu di sekolah itu untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, atau ada yang lain lagi? Kalau sudah setuju, silahkan klik jempolnya.
Sudah tahu? Ada gambar emoticon di bawah. Di mana Emoticon kakak wajah. jempol? Nah, Di mana ya? ada emoticon wajah di bawah. Klik. Salah. Jempolnya. Cari jempolnya. Tuh Bu Erika angkat tangan Bu. Salah Pak, salah. Kamu nyari jempol, mana ini jempol? Din Beluduk wajah. gede. Bu Erika mah Emoticon jempol wajah. KB Bu, jadi angkat tangan. Emoticon wajah di bawah. Oh, siap. Klik. Oh iya ada. Ya, ada ya. Sip. Ya. Setidaknya jadi Bisa bisa. sering ya nama dia Bu Erikanya di lapangan mah kan. menurut. Emang iya. Sip. Terima kasih kakak-kakak semua. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Saya lihat tadi tidak ada yang menjawab PJOK itu untuk prestasi ya. Tapi mungkin dalam hati dalam hati kakak-kakak semua, apakah ada pemikiran bahwa PJOK itu untuk prestasi? Ada nggak? Boleh dijawab di kolom komentar, kolom chat. Ada Bu, ada. Ada. Untuk pemantik aja kali ya Kak ya. Karena kan kalau PJOK kan tidak sespesifik itu gitu kalau di sekolah. Mungkin di ekskul lebih spesifik seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, jika memang ada kakak-kakak semua yang menjawab bahwa PJOK itu untuk prestasi, coba kita lihat ini diagram Asian Games 40 tahun terakhir perolehan medali Indonesia gitu ya. Jika memang iya PJOK itu untuk prestasi, kok di Indonesia perolehan medalinya tidak meningkat-meningkat begitu ya? Padahal kan PJOK sudah dari lama sudah ada di Indonesia, sudah ada gitu, sudah dipelajari, tapi perolehan medali kok segitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa PJOK di sekolah memang bukan untuk prestasi. Ya, untuk pelajaran PJOK-nya ya betul tadi kata Kak Erika ya, untuk prestasi itu kita bisa diasah lagi gitu ya, diberdayakan kegiatan ekskul, betul. Kakak-kakak di sini saya mau tanya apakah semuanya semuanya mengajar ekskul atau melatih ekskul? Enggak Bu, karena nggak dibayar. Jujur sekali, aduh. Coba Kalisna, PJOK bukan bertujuan untuk prestasi, melainkan PJOK itu diberikan pada mata pelajaran sebagai penerapan khusus. Ya, betul Kalisna, sangat bagus jawabannya ya. Jadi bukan untuk prestasi PJOK itu. Kalau prestasi mah kita nyarinya di eskul. Kakak-kakak di sini kalau memang saya pun seperti itu ya. Jadi gini, terkadang guru PJOK itu ditanya, sudah ngasih prestasi apa gitu ke sekolah. Kemudian kalau ada O2SN gitu ya, pasti ditanya saha guru olahragana, pasti gitu kan? Ya, mungkin itu sebuah tuntutan ya, paradigma orang-orang bahwa guru PJOK itu harus serba bisa. Padahal PJOK di sekolah itu bukan untuk mencari prestasi, melainkan ya tadi itu, kalau memang prestasi ya kita carinya di ekskul gitu ya. Jadi kita rubah dulu mindset kita, pemahaman kita bahwa PJOK itu untuk prestasi, bukan untuk prestasi, maaf. Seperti itu. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Ya intinya Bu, PJOK itu kan dilihat dari prosesnya Bu. Ya betul, terima kasih. Kita lanjut, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ada yang mau berpendapat? Betul Bu. Ya dengan kegiatan PJOK kan di luar gitu kan, yang sangat dirindukan oleh anak-anak. Tadi itu ada yang motonya bola,
Pak yang main bola di luar kan hiburan gitu, anak jadi senang gitu. Tapi kalau Bu Erik karena cemberut wae malah aya hiburan sih. Oke, mungkin Hiburan ke kolam renang. guruna meureunna. Oke. Jika memang PJOK itu sebagai hiburan, apakah badut bisa disebut PJOK? Karena badut itu sebagai hiburan. Apakah bisa disamakan? Jadi intinya Beda kalau memang profesi, Bu. iya. Enggak apple tuh apple, Bu. Kak. Ya, Bu. Jadi maksudnya begini, Kak. Kalau memang PJOK itu ditujukan untuk hiburan semata, banyak media lain yang bisa digunakan untuk sebagai hiburan kita gitu. Bukan hanya dari PJOK. Jadi PJOK itu intinya bukan kehiburannya. Ya, bukan kehiburannya. Memang sangat mengasyikkan, sangat dinanti-nanti oleh siswa kita ketika ada pelajaran PJOK, rame katanya. Kemudian tidak suntuk begitu ya, karena kalau di kelas kan pasti suntuk. Ya, itu memang betul sekali. Tapi kita harus menekankan bahwa bukan hiburan yang kita tujukan kepada mereka atau kepada peserta didik. Gitu. Kalisna silakan berpendapat, buka speakernya. Cek Kalisna. Halo. Adakah Kalisna? Dalam PJOK itu ada tujuan untuk meningkatkan kegembiraan, apalagi dengan bermain. Namun bukan berarti PJOK sepenuhnya hiburan. Betul, sangat betul sekali. Terima kasih Kalisna sudah menjelaskan ya. Mudah-mudahan semuanya arahnya ke situ gitu ya. Coba, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand-nya terlebih dahulu sebelum berbicara. Raden Aldea, oke Kak Dea, silahkan. Ya Bu, izin menjawab. Apakah Ya. betul PJOK untuk kebugaran? Kalau menurut saya tidak Bu. Karena untuk kebugaran sendiri, contohnya untuk meningkatkan kebugaran melalui latihan-latihan kelincahan atau yang lainnya, itu olahraga itu kan yang baik itu minimal 3 kali dilakukannya dalam seminggu. Sedangkan kita sebagai guru PJOK hanya dikasih waktu 1 minggu 1 kali Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, sangat bagus jawabannya, betul sekali ya Kak ya. Jadi memang kalau kita tujuannya PJOK itu untuk kebugaran, apa ya? Untuk meningkatkan kebugaran itu kan sistem latihannya minimal 3 minggu, 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Sedangkan kita PJOK itu hanya 1 minggu sekali dan itu hanya berapa JP gitu ya, enggak lama gitu. Nah, sangat jauh sekali kalau kita tujuannya ke kebugaran gitu. Lalu ketika kita pembelajaran PJOK, banyak sekali materi yang bisa kita sampaikan di kelas, hanya di kelas seperti kesehatan, kemudian menjaga kebersihan seperti di gambar ya. Ada yang sedang beres-beres, bersih-bersih, ada yang sedang di kelas gitu ya. Apakah itu termasuk kebugaran? Tidak kan? Jadi sangat jauh sekali kalau memang kita mengejar kebugaran seperti itu ya. Apakah ada yang berpendapat lain? Silahkan untuk dibuka speakernya. Raise hand terlebih dahulu, maaf. Cek, cek. Wah, malu-malu nih. Ayo, siapa yang mau raise hand? Apa sudah cukup? Kalau cukup, boleh jempolnya diangkat. Diklik maksudnya. Oke. Sip, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sepakat ya. Jadi PJOK itu bukan untuk kebugaran.
tantangan utama PJOK. Oke, dalam mengajar PJOK kita sangat banyak tantangannya, krisis identitas misalnya, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Apakah apakah kakak-kakak semua merasakan kebingungan gitu ya untuk mendefinisikan kita guru PJOK, ngajar PJOK untuk apa sih gitu kan? Apakah merasa seperti itu? Atau mungkin ketika ditanya ngajar apa aja PJOK, apakah merasa kebingungan? Atau mungkin ada pendapat lain dari yang lain? Silakan untuk raise hand-nya. Betul, Guru. Atau sepakat semuanya mengalami itu gitu ya? Sepakat? Kalau sepakat boleh jempolnya. Sip, sama berarti saya juga merasakan seperti itu gitu. Ketika memang harus mendefinisikan apa sih PJOK, ya memang sangat susah untuk mendefinisikan seperti itu. Ya itu memang tantangan utama PJOK itu di sana gitu ya. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ada yang bisa mengetahui maksud krisis arah ini kemana? Silakan, raise hand-nya. Cek. Kok sepi? Silakan. Arah ini, silakan. Siapa nih yang bersuara nih? Kak Iqbal, sudah buka speaker. Bentar Bu, lagi baca dulu, bentar Kak. Oke, boleh. Ada yang mau berpendapat? Kalau malu boleh komentar di kolom komentar, biasa ketik silahkan. Oke, tidak ada. Jadi krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Jadi kita sebagai guru PJOK itu tidak tahu apa ya, tidak memiliki kewenangan khusus atau kewajiban khusus untuk menjudge bahwa ke anak itu misalkan namanya Asep, bahwa si Asep itu harus menjadi A, harus menjadi B. Asep, kamu harus menjadi A, harus menjadi B. Nah, sebetulnya itu tidak bukan kewenangan kita, tapi seharusnya anak itu bisa mencari mereka itu pantasnya atau cocoknya itu di mana, sebagai apa. Mereka nanti harusnya outputnya itu mereka bisa menempatkan diri, nanti mereka akan menjadi apa atau akan seperti apa. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja, gitu. Seperti itu. Untuk tujuan akhirnya biarlah mereka yang memutuskan, seperti itu. Ada yang berpendapat lain? Jika memang cukup, boleh klik jempolnya. Ya, kemudian krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Bagaimana pendapat kakak-kakak semua sebagai guru PJOK membaca ini gitu ya? Bidang studi yang terfragmentasi PJOK itu ternyata. Coba, bagaimana pendapatnya Kak? Boleh raise hand? Atau diketik? Boleh kolom komentar? Mana? Nggak ada ya? Oke. Apakah ada yang harus didiskusikan? Boleh raise hand? Kak. Ya? Siapa ini? Bentar. Iqbal. Oh iya, Kak Iqbal gimana? Iya, kalau dilihat dari bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian ya. Kita juga terkadang
kayak olahraga itu kan subbabnya banyak. Kalau misalkan permainan bola besar aja udah bola sepak bola, bola voli, bola basket, tambah bola tangan gitu. Nah, benar sih gitu. Untuk terlalu banyak capaiannya tersebut gitu. Mungkin banyak juga yang dipotong gitu dan dihapuskan gitu, kayak materi kesehatan di kelas 11 kalau nggak salah ada yang dihapus, mungkin karena kebanyakan gitu, terlalu banyak capaiannya. Nah, mudah-mudahan kita di sini juga bisa menentukan terkadang kan ada pelajaran yang nggak diambil pada saat semester 1 atau semester 2 ya, kalau misalkan karena tergantung dengan alat olahraga yang kita punya gitu. Misalkan bola voli nggak dipelajarin karena tidak ada bolanya gitu. Kita bola besar langsung ke bola basket atau sepak bola seperti itu. Ini benar, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian yang harus diambil. Semakin banyak tujuan, semakin banyak capaian, semakin ribet juga ngolah nilai. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Betul sekali ya. PJOK itu ternyata banyak sekali subbab, kemudian anak-anaknya gitu ya. Terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian sehingga kita sebagai guru PJOK terkadang kebingungan juga menilainya gitu ya. Nah, itu memang tantangan utamanya seperti itu. Jadi kita jalani. Semoga kita kedepannya punya trik atau tips biar tantangan ini kita bisa lewati gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya PKG ini kita bisa sharing. Mungkin ada yang mau berbagi praktik baik, caranya misalkan memilih materi atau pemilihan apa, kita bisa sharing nanti di sini ya. Jika dirasa cukup tantangan utama PJOK, silahkan klik jempolnya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ada yang bisa berpendapat mengenai pernyataan tersebut? Itu pernyataan menurut Lawson tahun 2019. Silahkan raise hand-nya. Tidak ada yang mau berpendapat? Atau malu? Boleh di kolom chat. Saya tunggu. Apakah ada yang mau didiskusikan? Boleh? Raise hand. Oke, semua sepakat? Kalau PJOK itu perjalanan yang dipandu secara pedagogis ya, bukan hanya satu aspek saja yang dipelajari gitu ya, tapi untuk menemukan nikmat dan manfaat semua aspek gitu ya. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Oke. Engaging, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Biasanya saya gitu ya, mohon maaf nih saya, kalau misalnya belajar biasanya anak-anak hanya dilibatkan gitu. Coba misalkan begini, coba bolanya ditendang, lemparkan bolanya. Nah itu hanya melibatkan. Nah semoga dengan adanya pendidikan ini kita bisa merubah itu. Merubah apa? Nah, jadi peserta didik itu bukan hanya dilibatkan, tapi ada engaging atau komitmen dan berperan ya. Anak yang mencari solusi,
anak yang memecahkan masalah, bukan hanya kita yang menyuruh-nyuruh, bukan menyuruh sih, memberikan tugas seperti itu ya. Seperti halnya kalau di SD ya, saya kan di SD. Gerakan lokomotor. Kalau hanya involving, bisa saja saya menyuruh anak untuk melakukan tugas seperti ini. Ayo, silahkan kalian berjalan. Kemudian berlari. Kemudian merangkak misalnya seperti itu ya. Atau melompat. Nah, itu hanya involving sebetulnya. Kalau engaging itu seperti apa? Kalau engaging itu mereka yang memutuskan masalah. Ya. Kita bisa berikan stimulus kepada mereka. Misalkan kita tanya, gerakan lokomotor itu apa? Biarkan mereka yang menjawab. Kemudian misalkan biar Bu Rani bisa ke pohon itu misalkan. Bu Rani harus ngapain ya? Misal begitu. Jawaban mereka pasti ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang melompat misalkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka itu bisa memecahkan pertanyaan itu. Oh, ternyata lokomotor itu contohnya berjalan, berlari. Nah, ke situ arahnya. Kemudian having fun versus enjoying. Kalau enjoying itu tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Bukan hanya mereka hanya melaksanakan tugas gerak saja, bukan hanya mereka sekedar lari, sekedar melompat, tidak, tapi mereka menikmati itu. Dalam artian mereka tidak ada keterpaksaan. Seperti misalkan Bu Rani mau pindah ke pohon itu. Bu Rani harus bagaimana ya, misalkan anak ada yang menjawab, Bu Rani harus lari, Bu. Coba gimana lari? Nah, bisa seperti itu, stimulus seperti itu. Kemudian kalau melompat, misalkan kalian tahu katak seperti apa bergeraknya, ya kan? Melompat, Bu, coba bagaimana gerakannya, seperti itu. Nah, itu untuk di SD ya. Saya kurang paham kalau di SMP, SMA, mungkin ada yang mau didiskusikan di sini, ada yang mau sharing atau berbagi. Silahkan raise hand-nya. Adakah yang mau berbagi? Kak Riki, oke. Oke atau raise hand nih? Ada yang mau berbagi, sharing? Kita belajar bersama di sini. Wah, ternyata SMP mah begini ya. Ternyata SMA mah begini ya. Nanti aja Bu kalau mau praktek. Nanti aja Bu pada saat luring Bu. Soalnya ada D3 Bu, duduk diam dengar kayak osok poho gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan semuanya satu tujuan terlebih dahulu ya, satu arah terlebih dahulu nih PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak itu seperti apa. Tujuannya ke situ ya. Jadi bukan hanya anak dilibatkan untuk bergerak, tapi mereka dilibatkan untuk berperan dan menikmati gerak seperti itu. Kemudian, perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, tuntutan PJOK menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Tuntutan ya, paling atas itu tuntutan untuk menyampaikan atau untuk menyampaikan pengajaran. Nah, kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Sebetulnya saya masih merasa bahwa ini adalah tuntutan gitu ya. Kondisi saat ini masih tahap merasa bahwa ini mah tuntutan gitu ya. Karena saya juga masih baru. Mungkin kakak-kakak semua sudah ada di tahap memfasilitasi gitu ya. Boleh di-sharing tips and trick bagaimana memfasilitasi peserta didik atau murid itu? Adakah yang mau berbagi? Silahkan. Kak Iqbal. Di sharing aja Kak. Ya, setahu saya kalau pelajaran olahraga tuh emang udah berpusat pada siswa. Ya Parikinya diam di bawah pohon sambil niupin peluit Parikia. Nyawa Iqbal ya, panas. ya karena kan LKPD-nya Bu, lembar kerja peserta didik. Bener mah gitu ya.
Dari kurikulum dulu juga udah CBSA, culkeun budak Sina Anteng, geuning berewe bola, terus kurikulum 13, terus ke sekarang masuk ke PJBL, PBL gitu. Sama sih, yang penting sekarang apalagi sudah ada LKPD sama media pembelajaran yang mumpuni lah ya gitu. Jadi si anak itu udah apalagi dunianya dunia gawai, dia suruh nonton sedikit saja itu anak-anak biasanya langsung kalau di SMA SMK ya mungkin ya. Iya. Kayak gitu paling kita Terima kasih Kak. Biasanya gitu. Iya. Terima kasih Kak Iqbal. Wah, SMK SMA enak ya maksudnya tuh anak-anaknya sudah mungkin pendapat saya ya ini pemikiran mereka itu sudah karena sudah melek gadget juga ya ketika kita kasih tugas LKPD seperti itu, mereka bisa search sendiri gitu ya, cari sendiri materinya, kemudian mereka menambah wawasan sendiri. Ya, SMP, SMA bisa. SD mungkin saya agak kesusahan ya, mungkin dari teman-teman SD ada tips gitu ya biar anaknya itu apa ya, nggak bisa dicul budak Sina Anteng karena banyak kalau kejadiannya ya kalau SD itu ada yang jatuh, ada yang dorong-dorong, ada yang kecelakaan apa, nah gitu. Coba Kak Riki boleh? Ya kalau saya sih dulu di SD ngajar itu 2006 Bu sampai 2011. 2011 itu SMP, 2014 SMA. Ya mungkin setiap jenjang saya ngalamin Bu ya. Kalau untuk SD sebetulnya ya mungkin Ibu kalau ngajar kelas 1, kelas 2 agak riweuh ya. Udah rapi, barisnya acak-acakan deh gitu. Ya, tetapi kan kalau untuk SD kan kalau saya dulu sih ya banyak bermain ya. Model misalkan anak suruh lari 3 putaran, 10 putaran bete Bu. Tapi kalau di SD itu saya banyaknya permainan tradisional ya. Contohnya menjala ikan gitu. Sama aja lari sih. Ya, sip. Berarti dibarengi dengan permainan begitu ya? Ya, permainan Bu. Tambah lagi kalau misalkan anaknya susah diajak baris ya permainan baris Bu. Dalam arti suruh 3, 4 gitu. Oke, sip. Terima kasih Kak Rika. Maaf. Kok Kak Rika sih? Terima kasih Kak Riki. Mohon maaf. Kemudian kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya, mungkin di sini tidak dibeda-bedakan ya antara yang badannya tinggi, yang badannya pendek. Tapi mungkin dari materi tertentu mungkin ada juga ya yang harus di spesifikkan apa ya kelompoknya begitu ya. Apakah kakak-kakak ada pendapat lain? Mohon maaf Kak, tadi sinyalnya. Ya, saya di. Ya mohon maaf tadi sinyalnya jadi lup-lup. Oh iya. Oh sip, gak apa-apa. Aman. Sebelumnya Kak, saya lupa tadi kita mulai pukul 13 ya. Waktunya kita kan 90 menit. Berarti 13 sampai pukul berapa? 90 menit? Jam 6. Jam 30. 14.30. 30. Waduh. Ada 15 menit lagi. Ya, ada 15 menit lagi. Mohon ingatkan ya. Masih banyak slide yang harus kita pelajari. Kita ngebut nih. Agak ngebut, gak apa-apa. Maaf ya. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, mudah-mudahan melalui perkembangan PJOK, kita bisa menerapkan, kemudian mengembangkan keterampilan peserta didik itu, biar mereka itu aktif sepanjang hayat. Jadi bukan hanya di sekolah saja gitu ya. Mereka bisa memanfaatkan di lingkungan rumah, bukan hanya di sekolah seperti itu. Kita lanjut saja ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya lebih waktunya, paling 5 menit, 10 menit. Mudah-mudahan tidak ngaret ya. Ingatkan saja, takutnya saya bablas ya. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok,
meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya, itu masih sama ya seperti tadi ya, tujuan utamanya buat ke kehidupan sepanjang hayat, bukan hanya di sekolah saja dipelajari gitu ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, pengantar lakukan modul 2.1. Kita kan masih di modul 1 ya, modul 1.1. Nanti akan ada modul 2 selanjutnya, di bulan selanjutnya, modul 2 ini akan ada tugas. Nah, saya kasih tahu dari sekarang biar kakak-kakak semua menyiapkan gitu ya. Ada tugas buat Ya. nanti. Ya. Jawabannya, Bu. Dikasih jawabannya. Enggak, kita bukan tugasnya tugas yang lakukan. Jadi kakak-kakak semua gitu. harus praktek gitu ya. Siap. Oke, sip. Tugasnya seperti ini, lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merancang satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Berarti harus bikin modul atau RPP, ya, untuk satu pertemuan, ya, untuk satu pertemuan saja. Kemudian Bapak dan Ibu atau kakak-kakak mengajar, artinya dipraktekkan, mengajar peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak semua mengajar, gitu ya. Jadi Renang boleh, Bu. nanti diupayakan kegiatannya itu materinya yang di lapangan ya, bukan di kelas, ya, bukan materi kesehatan gitu ya. Jadi kita lebih ke praktek ya. Tugasnya ini seperti itu. Jadi kakak-kakak semua dari sekarang siapkan untuk membuat perencanaan pembelajaran, boleh RPP, boleh modul, karena kan masih ada sekolah yang belum kurikulum merdeka ya, masih pakai RPP gitu ya, boleh itu, boleh RPP, boleh modul untuk satu pertemuan saja, kemudian nanti divideokan atau kakak-kakak semua ngajar divideokan. Ketentuannya seperti ini ya. Praktik pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, artinya tidak boleh ada editan, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh ada tulisan-tulisan, tidak boleh ada musik, pokoknya natural, senatural mungkin, seadanya di lapangan. Kemudian nomor 2, sudut penempatan kamera. Jadi tidak hanya bagian depan saja yang terekam, harus terekam semua ya. Jadi siswanya, kemudian kakak-kakaknya harus terekam. Suara guru harus terekam jelas. Ya, suara guru harus terekam jelas. Biasanya kan di lapang berisik gitu ya, banyak aktivitas lain dari yang misalkan anak-anak yang lain gitu ya, ataupun di jalanan gitu. Nanti saya share caranya bagaimana biar terekam jelas nanti di akhir. Kemudian setelah itu kakak-kakak semua mengunggah RPP atau modul ajarnya di LMS. Batas waktu pengunggahan gelombang 1 yaitu tanggal 8 Oktober. Ya, 8 Oktober itu paling telat. Nanti akan saya terus ingatkan jika memang ada kakak-kakak yang lupa atau misalnya belum gitu ya. Nanti insya Allah saya ingatkan. Sudah paham mengenai tugas ini? Kalau sudah, Paham, Bu. boleh jempolnya. Oke, sip, mantap. Sigana siga PPG ya nyebunya. Mohon laras ya seperti itu, tapi tidak ada editan ya Kak ya. Tidak boleh ada tulisan, tidak boleh ada musik seperti itu. Jadi video itu nanti kita akan bedah, kita akan review pada kegiatan luring nanti, ya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan ya, karena itu ngaruh juga ke penilaian seperti itu. Kita lanjut ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta PKG. Mari kita mulai dengan memetakan harapan, tantangan, dan kontribusi. Oke, saya akan share. Kak Egi, ya silakan. Kenapa Kak? Iya, mau ada yang ditanyakan untuk membuat video ketika kita ada kegiatan mengajar itu materinya bebas ya atau ditentukan? Iya. Oke, siap. Jadi
Untuk materinya bebas, tetapi diwajibkan untuk aktivitas di lapangan, ya, bukan di kelas, bukan materi tentang kesehatan gitu. Kalau materinya mau bola besar, mau bola kecil, mau permainan tradisional, terserah, itu bebas, dibebaskan. Yang penting RPP atau modulnya itu sinkron dengan prakteknya, ya. Ya, Pak Riki ya, gak boleh di kolam ya Pak Riki. Oke. Sekarang kita lanjut ke Jamboard ya. Mohon maaf kakak-kakak, sepertinya kita akan ngaret karena banyak sekali pembahasannya ini. Mohon maaf sekali. Saya akan share linknya di kolom chat. Nanti kakak semua tugasnya membuka link tersebut, kemudian baca perintahnya. Jangan sampai kakak-kakak memindahkan sticky note atau pertanyaan ke mana-mana gitu ya. Jadi jangan diedit-edit. Caranya, silahkan dibuka terlebih dahulu. Silahkan dibuka link yang saya share di kolom chat. Sudah dibuka semuanya? Oke, saya akan share. Nah, boleh lihat dulu ke layar. Caranya, kakak-kakak semua perbesar ini, klik yang positif ini di bawah ya. Ada pertanyaan di sini, apa yang Bapak Ibu harapkan mungkin ya, yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Nah, caranya kakak-kakak klik ini sticky note, tarik ke tabel ini. Nah, baru bisa ngetik. Silahkan untuk dicoba. Sticky note ini ditarik ke tabel ini. Oke, mungkin semuanya masih ini ya, masih asing gitu ya. Sama saya juga baru pertama kali ini pakai ini. Klik sticky note yang di bawah nih, yang ini nih. Nah, ada kan di layar semua? Klik, tarik. Ada yang sudah berhasil? Bapak mau pulang? Ya. Oke. Berani ya. Tarik. Oke, gak apa-apa. Pertama ya, kita masih belajar. Sama, saya juga. Dulu seperti itu. Lipina lemot, Bu. Kami di DOG. Sticky note ini yang di bawah nih, yang deket pulpen. Tarik ke tabel. Nah, sip. Kasih nama, kemudian jawab pertanyaan yang ada di atas. Ulah ngedit anu baturnya. Digeser-geser wae Erika ieu. Kabur heula. So, boleh diklik untuk edit tulisannya. Kasih nama ya. Jangan lupa kasih nama. Ayo, yang lain. Kalau di HP agak susah ya, makanya harus pakai laptop. Sinyalnya lemot kayak belum terbuka-buka ini. Waduh, nggak apa-apa. Mengikuti hujan aja. soalnya sini hujan. Ya, boleh sambil dilihat di layar ya. Oke. Muhammad Iqbal bisa mendapatkan ilmu baru dan menyelaraskan tujuan PJOK di sekolah. Kak Erika, mendapat ilmu baru, pengalaman yang baik dan dapat mengimplementasikan pada murid dengan baik. Oke. Jawab juga nomor 2, nomor 3, silahkan. Nanti ini akan di-share ke link di BGP.
Kalau untuk nomor 2 di satu sticky note atau di sebelahnya? Bisa, di sebelahnya. Bisa. Bikin lagi sticky note-nya. Saya ingatkan jangan sampai merubah sticky note orang lain ya. Jangan sampai geser-geser yang lain. Oke, sambil menunggu, saya mau tanya nih yang sudah nih. Kak siapa nih? Kak Rifki, menambah ilmu baru tentang PJOK dan agar dapat memahami esensi PJOK. Wah, gimana tanggapannya Kak Rifki? Sangat antusiaskah mengikuti program ini? Kak, ini ngisinya gimana Kak? Punya saya kosong pesannya, nggak ada linknya. Nggak ada Ya. linknya. Oh, oke. Saya share ulang ya. Saya mah lemot, Kak. Karena ini lemot itu bisa. Aduh, kudu kumaha ya. Oke, berarti ini WP kantor sama WP kantor Pak. Oke, jaringannya harus distabilkan berarti ya untuk pertemuan berikutnya ya. Linknya udah dikirim juga, nggak bisa diklik Kak. Di pesannya tetap kosong ini. Masa? Ya. Oke, boleh mengikuti dulu di layarnya saja, lihat yang lain. Oh iya. Sambil nanti kita akan belajar lagi. Kemudian Kak Iqbal. Tantangannya adalah motivasi belajar untuk pembaharuan yang terkadang sulit. Wah, motivasi nih berarti kakak-kakak semua harus saling menguatkan ya di sini ya. Karena memang motivasi itu sangat butuh karena kayak tadi Kak siapa Kak Bahrul ya? Ultraman cenah. Awal mah semangat Kak Diana jadi kumaha tah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita harus saling menguatkan di sini. Kita ini satu kelas. Awalnya 15, akhirnya juga harus 15 lagi. Harus lulus 100%. Amin. Kemudian ini siapa nih? Yang nomor 3. Wah, Kak Iqbal sudah ya. Dengan menjalani dengan semangat dari awal hingga akhir pelatihan, saling menguatkan dan memotivasi. Sip. Coba ini siapa nih? Kak Erika nomor 2, tantangan saat ini waktu dan motivasi belajar. Wah, motivasi selalu dibawa-bawa ya. Waktu ya, betul sekali waktu. Sepertinya kita sama ya, waktu apalagi kalau ibu-ibu banyak yang harus dipegang ya, tapi kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa ngatur waktunya nih. Makanya setiap ada Jimit diusahakan kita komunikasi terlebih dahulu
Jika memang ada kendala ataupun ada bentrok kegiatan lain misalnya, boleh nanti kakak semua japri saja ke saya atau di grup boleh. Nanti kita komunikasi aja ya. Saya menguatkan dan motivasi dengan sertifikat yang akan diraih supaya PMM-nya bisa terisi. PMM, semangat terus Kak. Oke. Rata-rata jawabannya sama ya, maksudnya lebih ke waktu, motivasi, kemudian tujuannya itu mau mendapatkan ilmu yang lebih gitu ya. Mudah-mudahan dengan bisa mengidentifikasi diri sendiri aja dulu gitu ya, niatnya, kemudian kekhawatirannya, kemudian apa ya, untuk mengatasi tantangannya tersebut, kakak-kakak semua sudah tahu gitu ya, minimal seperti itu. Jadi ketika nanti ada kendala di depan atau tantangan di depan, kakak semua bisa menjalaninya gitu ya. Boleh selama pembelajaran ini atau pendidikan ini kita saling komunikasi, jangan sampai tidak ada komunikasi, tahu-tahu nggak ada gitu ya, menghilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jika memang ada yang harus disampaikan, boleh disampaikan, jangan sungkan gitu ya. Oke, terima kasih kakak semua. Saya akhiri ya itunya, Figma Jamboard-nya. Untuk jawabannya saya sudah terima. Boleh nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke slide lagi. Oh, kita harus membuat kesepakatan belajar katanya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh, kamera selalu dinyalakan atau on cam. Apakah semuanya sepakat dengan kesepakatan pembelajaran ini? Klik jempolnya boleh? Sip. Terima kasih. Dilanjut dengan tatap maya 1, modul 1.1. Ada sedikit lagi Kak, mohon maaf sangat telat. Ya Allah. Tunggu. Bentar ya, sedikit lagi, mudah-mudahan tidak terlalu ngaret. Karena tidak terasa ya, kita ngobrol ke sana kemari. Apakah sudah ada slide-nya? Modul 1.1. Ada Kak. Siap. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agendanya mengenal refleksi mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Oke, ada pernyataan belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya ya. Saya pun jika memang saya ada yang harus saya tanyakan kepada kakak-kakak semua, saya akan bertanya gitu ya, meminta pendapat kakak-kakak semua. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ada yang mau berpendapat? Silahkan raise hand. Ada yang mau berpendapat? Atau boleh semuanya ditulis di kolom chat? Boleh menjawab. Yang saya tahu terkait refleksi itu, dalam pembelajaran kita memerlukan refleksi ya. Jadi bagaimana kita itu mengevaluasi diri kita sebagai pengajar, juga mengevaluasi siswa kita
gitu. Dengan adanya refleksi sehingga kita sadar diri ya. Dan salah satu cara juga untuk meningkatkan diri kita sebagai guru dan siswa. Itu dari saya. Terima kasih Kak Lisna, sangat bagus jawabannya. Coba Kak Riki silahkan. Untuk refleksi itu sendiri ya, yang disampaikan oleh Bu Lisna memang benar ya. Mungkin kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada guru di dalam kelas. Ya, mungkin kegiatan itu kan evaluasi ya dari awal yang materi inti ya, dijelasin lagi oleh anak. Mungkin itu aja sih Bu. Siap. Terima kasih Kak Riki, sangat bagus jawabannya. Betul sekali apa yang dijelaskan oleh Kak Lisna dan Kak Riki. Kak Iqbal, cerminan apa yang telah dilakukan Osman sebagaimana? Oke. Bagus sekali jawabannya Kak Iqbal. Biar guru menjadi lebih baik ke depannya. Ya, betul sekali kakak-kakak semua sudah paham mengenai refleksi ini ya. Kemudian tindakan seorang guru, ada tindakan rutin, ada tindakan reflektif. Yang biasanya mengabsen hanya sebatas mengabsen, cobalah kita mengabsen dengan cara yang berbeda. Itu merupakan tindakan yang reflektif. Mengabsen bagus, tapi coba ada peningkatan biar dengan cara yang lain berbedanya dengan cara bermain atau apa biar peserta didik itu tidak jenuh gitu ya, tidak bosan, "Ah, geus kieu mah si ibu teh pasti weh ngabsen, terus pasti weh pemanasan," gitu. Pasti ada anak yang, "Bu, habis ini ya, habis ini ya." Nah, pasti seperti itu karena itu kita masih melakukan tindakan rutin. Coba setelah pendidikan ini mudah-mudahan kita semua bisa melakukan tindakan reflektif, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bervariatif lagi pembelajaran, penyampaian pembelajaran kita terhadap peserta didik. Seperti itu. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih, melakukan tindakan selalu berdasar pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Untuk ini saya yakin kakak-kakak semua sudah sering melakukan kegiatan refleksi, misalnya bukan hanya kita ke peserta didik ya, maksudnya kita bertanya kepada mereka bagaimana ibu mengajarnya tadi atau kurang apa ibu mengajarnya, ibu harus bagaimana, mau kalian seperti apa, misalkan seperti itu. Tapi kita juga harus bertanya kepada teman atau rekan sejawat gitu ya, kayak ke wali kelas, ke misalnya ke atasan kita, ke kepala sekolah, saya kurangnya apa, saya kurangnya di mana, lebih baik saya bagaimana. Nah, seperti itu sehingga kita memiliki pola pikir yang terbuka dan bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini gitu ya karena menurut saya mudah untuk dipraktekkan tapi kadang menjadi apa ya, kadang lupa, kadang berat gitu ya. Saya merasakan seperti itu. Mungkin kakak-kakak semua sudah terbiasa, tapi saya masih dalam tahap belajar gitu ya, masih ih malu gitu nanyanya oge. Nah, seharusnya mah jangan ya, jangan malu, jangan jangan ikuti saya gitu ya. Saya yakin ya kakak-kakak semua sudah melakukan ini, mudah-mudahan nanti nular ke saya. Oke, ada analisis cerita. Silahkan kakak semua baca terlebih dahulu cerita ini.
Apakah sudah selesai dibacanya? Kalau sudah silahkan angkat jempolnya. Nanti kakak-kakak semua akan ada juga di LMS-nya ya. Jadi setelah ini kakak semua silakan buka LMS-nya, belajar mandiri untuk asinkronus atau pemahaman mandiri. Ada yang harus dijawab oleh kakak-kakak semua, didiskusikan di sana mengenai cerita ini ya. Jadi silakan isi untuk sesi diskusi. Karena kalau misalnya tidak diisi, nanti kakak semua tidak bisa lanjut ke materi berikutnya gitu, di LMS-nya nggak akan terbuka, pasti masih terkunci kalau belum memberi jawaban. Jadi pastikan kakak-kakak semua cek terus LMS-nya, apakah kemudian sinkronkan juga dengan kalender ya, apakah sudah waktunya, soalnya ada tenggat waktunya, ada due date-nya. Kalau misalnya telat, pengirimannya nanti akan ada tanda merah, biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai telat ketika pengumpulan tugas ya. Nah, cerita ini akan ada di LMS kakak-kakak semua. Silahkan nanti dicek kembali, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Nah, ini pun ada di LMS. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Silahkan jawab di LMS nanti, ya. Lihat batas waktunya, jangan sampai telat ya. Apakah di sini ada yang mau berpendapat terlebih dahulu mengenai pertanyaan ini, mengenai Pak Raga? Atau mau nanti saja di LMS? Saya tunggu diskusinya di LMS ya. Kita lanjut saja. Wah, udah ada kata terima kasih. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Akhir sesi kita hari ini. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, cukup. Terima kasih. Materinya cukup sekian. Nanti boleh kita ada sesi tanya jawab. Tapi nanti setelah record-nya dimatikan ya. Takutnya ada yang mau ditanyakan di luar materi gitu ya. Saya tutup terlebih dahulu untuk materi pada tatap maya pertama ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto bareng, Bu.